Halo, salam sehat buat eh, seluruh masyarakat, baik teman-teman, saudara, bapak, ibu, dan kakek nenek juga yang akan menonton video saya ini. Jadi pada kesempatan ini saya akan membagikan pengetahuan kepada bapak ibu setanah air. Saya akan menjelaskan ya cara pemeriksaan eh, pasien yang mengalami gejala TB paru atau yang disebabkan oleh bakteri kuman Mycobacterium tuberculosis, teman-teman. Nah, sebelum kita dulu akan menjelaskan lebih terperinci, jadi tentunya saya akan mengulas kembali yang namanya tanda dan gejala klinis terhadap penyakit Mycobacterium tuberculosis atau disingkat dengan TB paru. Nah, jadi yang perlu kita ketahui dulu teman-teman ya, tentunya pasien akan mengalami batuk disertai dengan darah lebih dari 2 minggu tanpa sembuh ya, walaupun dia menggunakan pengobatan pereda batuk tanpa syarat dan ketentuan untuk menggunakan obat ya, jadi sehingga bisa tidak sembuh ya. Kemudian yang perlu kita ketahui itulah salah satu gejala khas daripada TB ya, perlu teman-teman ketahui adalah berkeringat di malam hari, jadi tanpa beraktivitas. Jadi itu salah satu gejala membedakan batuk biasa dengan batuk yang disebabkan oleh kuman Mycobacterium tuberculosis. Nah, jadi teman-teman, itu gejala yang kedua. Gejala yang ketiga yaitu demam ya, demam naik turun. Jadi tentunya pasien akan mengalami demam karena sudah ada yang menginfeksi di saluran rongga organ di dalam tubuhnya. Tentunya seperti itu teman-teman. Jadi tentunya juga pasien akan mengalami penurunan berat badan karena tidak ada selera makan ya, dan nyeri dada juga pasti akan dialami oleh si penderita. Dan kemudian juga kalau sudah lama si penderita mengalami gejala yang dikatakan gejala TB paru, tentunya dia akan mengalami yang namanya batuk disertai dengan darah, teman-teman. Nah, jadi tentunya saya akan mau menjelaskan tata cara pemeriksaan TB paru ini ya. Ada dua cara nanti. Yang pertama dulu adalah yang perlu teman-teman ketahui adalah hal yang penting dalam pemeriksaan TB paru, yaitu melalui sampel dahak yang dikatakan dengan sputum. Jadi ada nanti yang telah disediakan oleh fasilitas kesehatan di laboratorium, baik rumah sakit dan begitu juga dengan puskesmas tempat kita berada, teman-teman semua. Nah, jadi cara untuk mengambil sputum itu yaitu terdiri dari 3 waktu: sewaktu, pagi hari, dan sewaktu. Jadi sewaktu yang pertama yaitu ketika kita akan datang ke fasilitas kesehatan. Jadi nanti akan kita disuruh untuk menampung dahak yang telah disediakan, ada berupa potnya nanti seperti ini teman-teman, dan seperti ini juga ya. Jadi kita akan disuruh nanti untuk membatukkan ya di pot yang telah disediakan. Jadi pada pagi hari yaitu menampung dahak setelah bangun tidur, teman-teman ya, pada pagi hari sekali tanpa melakukan aktivitas terlebih dahulu ya. Bahkan pun kita tidak akan minum, kita juga tidak akan makan. Jadi langsung setelah kita bangun langsung kita akan tampung. Nah, jadi begitu juga dengan pot yang sewaktunya lagi, yaitu ketika kita akan mengantar lagi ke tempat laboratorium yang telah kita datangin tadi. Seperti itu teman-teman. Nah, jadi mungkin teman-teman bertanya ya, apakah ya dipenuhkan dengan di pot yang telah disediakan
sediakan ya tentunya janganlah ya teman-teman ya, kalau terlalu penuh mungkin nanti terlalu banyak ya, atau terlalu menjijikan juga buat tenaga fasilitas kesehatan akan memeriksakan dahaknya. Tapi usahakan dahak itu dahak yang kental tanpa bercampur dengan bahan makanan, bercampur dengan air sirih juga teman-teman. Tapi usahakan bila orang tua yang mempunyai gejala daripada gejala yang sudah saya sebutkan tadi, tapi usahakan jangan makan sirih sebelum dilakukan penampungan dahak. Ya, kenapa saya sarankan untuk jangan makan sirih? Ya, bila kita makan sirih tentunya ada perbedaan nanti pada warna kualitas dahak kita, jadi sehingga bisa nanti akan keliru pada saat pemeriksaan di laboratorium. Nah, jadi catatan teman-teman saya yang perlu saya ingatkan kembali, ketika kita akan datang atau membawa sputum ya pada puskesmas maupun rumah sakit, usahakan jangan salah identitas ya teman-teman ya, nama, alamat, tempat tanggal lahir, jenis kelaminnya juga teman-teman ya. Kenapa? Ya kita nggak tahu ya, di sana pasti akan banyak juga yang akan memeriksakan dirinya, jadi sehingga bisa nanti ada pertukaran diagnosa ya, ada pertukaran juga nanti sputumnya teman-teman, jadi sehingga nanti akan membingungkan buat tenaga laboratorium untuk mengangkat yang namanya diagnosa daripada diagnosa TB ini, jadi sehingga nanti bisa dapat berpengaruh pada saat pengobatannya juga teman-teman. Nah, itu pemeriksaan yang pertama lewat sputum. Jadi pemeriksaan yang kedua yaitu pemeriksaan penunjang lewat radiologis ya, atau dikatakan dengan fotoronsen ya. Jadi usahakan teman-teman ketika kita juga datang ke fasilitas kesehatan, tentunya juga harus kita mengambil surat rujukan dari puskesmas ya untuk tindakan melakukan fotoronsen ya di fasilitas atau dikatakan rumah sakit, jadi sehingga bisa nanti akan mempermudah kita untuk melakukan pemeriksaan radiologis. Jadi kenapa juga kita melakukan pemeriksaan radiologis ya, jadi untuk mengetahui yang namanya keadaan daripada rongga paru kita, apakah sudah terjadi infeksi yang meluas di seluruh rongga parunya ya, tentunya pada jaringan parunya tentunya teman-teman. Nah, jadi untuk mengangkat diagnosa TB ini adalah melalui hasil pemeriksaan secara dahak atau secara mikroskopis ya. Jadi bisa nanti dilihat lewat banyaknya basil atau BTA-nya atau kumannya itu di dalam sputum ya. Jadi kalau memang juga tidak ada, bisa diangkat sebagai BTA negatif ya, basil tahan asam secara negatif. Tapi kalau ada pada saat pemeriksaan, jadi bisa diangkat secara BTA positif. Jadi sehingga bisa juga nanti dikualifikasikan ya lewat banyaknya basil itu di dalam sputum. Jadi yang terdiri dari positif 1, 2 sampai 3. Jadi itu dilihat dari tingkat keparahan penyakit ringan sampai berat teman-teman. Nah, dan bahkan juga yang bisa dikaji pada riwayat sebelumnya, apakah pasien sudah menggunakan obat sebelumnya ya, namun gagal pengobatannya teman-teman. Jadi usahakan jangan pernah putus untuk menggunakan obat ya, sehingga nanti bisa sembuh dan tuntas dan lengkap. Jadi itu saja yang saya akan bagikan buat teman-teman semua. Bila ada kesalahan, kekurangan dalam penyampaian saya ini, saya mohon maaf.
hanya saya akan membagikan ilmu ini, ya semoga bisa bermanfaat dan semoga juga bisa teman-teman ketahui akan hal itu. Jadi itu saja yang saya sampaikan. Salam sehat dari kami sih, ya tetap olahraga dan jaga juga pola hidup yang sehat agar kita tetap sehat.